Bisnis iseng-iseng itu sebenarnya ya gimmick aja gitu. Benar. Bisnis kok iseng-iseng. Keberhasilan yang membahagiakan itu ya ukurannya kita sendiri, nggak usah dibandingkan menurut siapa, ya menurut kita yang tahu kita. Sejarah itu tidak pernah mencatat untuk tukang kritik, tapi sejarah diberikan pada mereka yang berjuang mempertahankan keyakinannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Dewan Channel. Kali ini saya bersama Pak Dewan akan kembali berbincang-bincang seputar dunia bisnis dan wirausaha. Sebelum itu, bagaimana kabarnya hari ini Pak Dewan? Baik Mas Uus. Alhamdulillah, sehat selalu. Untuk teman-teman juga, semoga senantiasa diberi kesehatan dan kebahagiaan di luar sana. Oke. Pada kesempatan kali ini mungkin obrolan kita akan dimulai dari suatu ungkapan yang kadang-kadang sering dilontarkan oleh orang-orang yang main medsos, yakni biasanya ketika bilang bisnis itu ya saya mau nyoba iseng-iseng bikin bisnis, atau saya mau nyoba buat bisnis kecil-kecilan. Itu menurut Pak Dewan tanggapannya bagaimana? Menurutku kok kata-kata itu tapi menurut pandanganku dan yang saya lakukan, saya nggak pernah begitu ya, karena saya mungkin dikenal beberapa orang itu saya selalu serius. Jadi begitu saya mempunyai keinginan ya serius, dan saya bermimpi menjadi besar. Jadi tidak ada kata iseng-iseng atau tidak sungguhan, tidak ada. Saya selalu sungguhan walaupun hasilnya belum tentu bisa maksimal karena banyaknya kendala. Tapi maksudnya ketika Pak Dewan melihat ada orang yang ya iseng-iseng aja bisnisnya, itu apakah Pak Dewan akan melihat itu akan sukses di suatu masa yang akan datang? Kadang-kadang mereka itu cuma malu untuk mau mengungkapkan kesungguhannya. Jadi di saat ditanya dia akan menjawab iseng-iseng saja. Sebetulnya dia juga sungguh-sungguh. Cuma orang melihat seperti ini, tapi sebenarnya dia sudah sungguh-sungguh. Karena mungkin itu ya Pak, misalkan kita udah menampakkan kesungguhan itu, nanti kalau tiba-tiba kita nggak berhasil atau gagal gitu ya. Betul, kadang-kadang kita itu takut kalau gagal, padahal gagal dan berhasil itu hal yang sama mungkin ya, karena dalam sebuah proses itu juga sudah ada kebahagiaan. Tapi kalau gagal pakai uang bank ya berbeda ya. Oke, jadi istilahnya betapapun apa yang dikatakan, itu kesungguhan atau niat, keseriusan itu sangat penting dalam berbisnis. Wah, sangat penting sekali. Karena apa? Kalau kita sudah sungguh-sungguh, ada penemuan atau ada perkembangan sedikit saja, hati kita itu sudah bahagia. Wah, ini tambah ini tambah ini. Tapi itu kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita nggak sungguh-sungguh ya mungkin ada penemuan biasa saja. Begitu urgennya ya, istilahnya kedudukan atau pentingnya kesungguhan dalam kita membangun bisnis, ataupun bahkan dalam konteks yang lebih luas gitu, dalam berkehidupan. Misalkan kita memiliki keinginan gitu. Iya, kita harus sungguh-sungguh. Mungkin karena kebiasaan ya, kita berdoa itu kan apa bisa berdoa kok iseng-iseng. Mesti kita berdoa ya sungguh-sungguh, kita meminta. Mungkin selama ini kami setiap berbisnis itu selalu, wah bisnis ini bisa menjadi besar atau tidak ya. Sehingga mencari acuannya, oh dia bisa besar, terus caranya bagaimana. Kami jarang, memang bukan sebagai seorang penemu ya. Karena memang menurutku dalam kehidupan ini kita itu sulit untuk menjadi penemu yang sesungguhnya. Karena kita mau jualan apa saja, ternyata di daerah sana itu sudah ada juga yang jualan. Dan cuma kita tidak tahu kalau itu sudah ada yang jualan. Tapi karena di lingkungan kita, baru kita yang melakukan, kita merasa bahwa kita yang duluan. Padahal di daerah mana mungkin sudah ada. Tapi betapapun sudah ada atau tidak, tetap keseriusan itu tidak bisa diganggu-gugat gitu. Ya, menurutku kok semua orang itu juga sudah serius ya. Cuma serius itu ada dalam tingkatan-tingkatan ya. Sebenarnya mereka serius, tapi tingkatannya baru 1,5 mungkin. Tapi ada yang serius dan mereka mengatakan serius, mereka diajak diganggu nggak mau, itu mungkin mereka juga serius. Tapi ada yang pintar menyembunyikan. Sebetulnya mereka serius, tapi mereka tidak mengaku bahwa mereka serius,
dan di saat ada orang dia pun seolah-olah tidak serius. Tapi sebetulnya setelah orangnya pergi dia serius lagi. Jadi kesungguhan atau keseriusan itu ya ada tingkatan-tingkatannya gitu ya. Ada orang yang serius, orang yang sungguh-sungguh itu ada, semua itu dalam apa kita berperilaku itu ada tingkatannya. Mungkin mereka yang senang banget, mereka itu sebelum mulai aja sudah datang, sudah menyiapkan tempat duduknya, disiapkan semuanya, ditata. Mereka tidak ada orang pun mereka datang, mereka mengoreksi tempat kerjanya, mereka menyiapkan, mereka menanyakan, mereka ngecek-ngecek. Itu bagian dari mereka kesungguhan. Mungkin mereka ngecek pulsa listriknya masih kurang aja dicek. Itu bagian dari kesungguhan. Mereka catat, mereka ingat-ingat apa yang kurang sehingga bisa menghasilkan yang maksimal menurut ukuran mereka. Walaupun mereka semua sudah dicatat, sudah dicek, mesti sering masih ada yang kelompatan. Jadi ya keseriusan itu ya akan sangat terlihat dari bagaimana cara dia menyikapi suatu tanggungan gitu istilahnya. Ya, tapi memang dalam kehidupan ini memang agak sulit ya. Kadang-kadang mereka yang sudah bertahun-tahun serius bisa disikat mereka orang yang baru dengan trik-trik segala trik, orang lama bisa kalah. Berarti istilahnya pun dalam konteks berbisnis keseriusan itu ya akan sangat membantu. Oh jelas, yang penting setelah serius kamu akan bahagia. Jadi dalam keseriusan, contoh dalam mengurangi sampah ya saya membeli rantang. Beli rantang bukan hanya untuk diri saya kasihkan kira-kira teman yang mau mendukung. Nah, sehingga di saat kami dibantah teman, kami ada pembelanya. Jadi di saat kamu serius mempertahankan, pasti kamu cari teman yang lain untuk mencari pendukungnya. Nah, jadi ya pun istilahnya tadi kan serius ada tingkatannya. Kalau sampai kita effort keluar uang lebih banyak atau apa gitu ya, salah satu parameter mengukur seberapakah kita serius dalam ingin menggapai keinginan itu. Betul. Jadi ukuran keseriusan bukan hanya dalam biaya. Seberapa besar kamu mau disakiti hatimu. Pun dalam berbisnis juga demikian. Gitu. Ya sama dengan di saat kita mencintai seorang gadis ya. Seberapa besar kamu mau disakiti mereka, mau dikecewakan. Tapi kalau kamu sudah senang ya itu tidak masalah. Kita mau di apapun kita selalu mencari bahwa itu bukan itu. Bukan itu. Karena sesungguhnya ya bukan itu. Jadi apapun itu dengan keseriusan dan kesungguhan pasti akan memblok hal-hal yang kiranya akan menjadi kita merasa sakit gitu. Betul. Kalau sudah senang itu apapun orang mengatakan kita tidak terdengar ya biar saja. Makanya tetap menuju ke sana. Jadi di saat orang mengatakan wah itu rantangnya seperti orang ke sawah, enggak saya dengarkan. Saya cuma ketawa. Kamu nggak tahu bahwa ini perbuatan yang mulia. Jadi di saat orang mengatakan apa saja saya dengarkan karena dia nggak tahu bahwa ini adalah perbuatan yang mulia. Seperti kalau kita ke bank itu kita cuma biasa saja nggak taunya kita bawa duit. Karena istilahnya dengan kesungguhan itu ya akan istilahnya membuat kita akan tidak gampang terdistraksi dengan lingkungan sekitar yang mungkin sangat yang istilahnya ngendong-ngendoni kita gitu. Iya betul. Setelah kita meyakini bahwa perbuatan kita baik dan benar, menurut kita mulia, suara orang lain itu nggak ada suaranya. Kita tetap kalau bosone Joy orang gagas. Dan itu pun termasuk dalam dunia bisnis ketika kita memang yakin apa kita bisa, kita akan sukses, ya mau dibully atau di apapun nggak akan ngefek gitu. Nggak akan ngefek karena kadang-kadang mereka ngomong itu ya cuma sekedar ngomong, bukannya mereka membenci atau mereka mempunyai niat jahat, enggak, ya cuma sekedar ngomong saja. Sementara kita sudah berjalan. Sejarah itu tidak pernah mencatat untuk tukang kritik, tapi sejarah diberikan pada mereka yang berjuang mempertahankan keyakinannya. Terus mungkin ketika dihadapkan dalam persoalan, misalkan gini, apakah niat yang kuat itu dalam berbisnis ya, itu akan lebih menentukan
keberhasilan suatu perkembangan usaha atau pembangunan usaha daripada faktor lain seperti modal dan jaringan. Nah, tetapi menurutku sebuah bisnis itu tidak bisa dibanding-bandingkan ya. Okay. Karena yang satu baru dapat, ibarat ini gelas, baru dapat setengah. Lah ya memang mulainya dari nol, tanahnya belum punya, mobil tidak punya, jaringan tidak punya, uang ya mepet sekali. Terus dibandingkan mereka yang sudah punya, tanahnya sudah punya, pinggir jalan, mobil sudah ada, jaringan sudah ada. Saya pikir tidak bisa dibanding-bandingkan. Ya, jika kamu membandingkan punya orang lain, maka akan kehilangan kebahagiaan. Akan susah sendiri, pusing sendiri. Gitu. Akan susah sendiri, karena apa? Selalu membanding-bandingkan. Nggak usah kita bandingkan. Ya, kalau membandingkan cuma sebatas dia itu bisa bagaimana, tapi akan mengurangi kebahagiaan kita kalau kita selalu membandingkan. Tapi kenali diri kita, kenali pertumbuhan kita, justru akan membahagiakan kita. Soalnya kadang-kadang banyak orang yang mengeluh, istilahnya kenapa nggak mulai, belum ada modalnya, orang aku belum, misalnya jaringannya masih sempit gitu. Ya, semua orang dalam berbisnis itu kan dia mau melakukan satu langkah memulai itu sudah sama saja 50% dalam perjalanan. Oh, gitu. Jadi ya tetap ya istilahnya ketika memang kita memiliki niat, kita memiliki kesungguhan, istilahnya modal atau jaringan itu ya bisa ditemukan dalam proses gitu. Betul. Setelah kamu sungguh-sungguh, nah kita kan juga akan menemukan jaringan, akan menemukan modal, walaupun mungkin lama ya. Beda yang mereka memang modalnya kuat, jaringannya sudah disediakan, privilege istilahnya ya. Itu kita nggak bisa kita samakan dengan yang kita mulai dari nol. Jadi nggak usah dibanding-bandingkan dengan yang lain. Ya istilahnya ya kalau misalkan kita banding-bandingkan malah jadinya kita kurang merasa bersyukur gitu. Ya betul, betul banget Mas Uus. Dan pada akhirnya karena kita nggak bersyukur, jatuhnya kita tidak bisa menikmati prosesnya itu. Ah benar. Sebetulnya kita itu akan menikmati kalau kita itu nggak usah dibanding-bandingkan, tetapi mensyukuri apa yang sudah kita dapat walaupun kecil. Jadi tetap istilahnya posisinya setiap orang itu ya memiliki kapasitas untuk membangun bisnis gitu. Ya, selagi ada keinginan yang sangat kuat gitu. Ya, setelah kita ada keinginan yang kuat, kita akan mendapatkan apa ya istilah itu saran dari orang lain. Kita pikirkan apakah saran ini benar atau tidak, kita renungkan dengan sungguh-sungguh, kita gabungkan dengan sana. Saya pikir kok ya bisa berhasil. Pun istilahnya ketika ada kesungguhan itu kan pasti dia akan istilahnya mengerahkan seluruh jiwa raganya gitu. Ya, tapi ya setiap dalam kita bergerak jangan semua dihabiskan, tetap ada yang disimpan untuk pertahanan. Tapi maksudnya gimana itu Pak? Ada pertahanan gitu. Jadi umpama kita bisnis ya kita tetap punya tabungan, jangan semua kita taruh di situ. Nah, kita juga nggak tahu apakah ini berhasil atau tidak. Kalau masih ada simpanan kan masih ayem. Jadi istilahnya kesungguhan itu ya tidak berarti brutal gitu ya. Maksudnya wah jor-joran gitu enggak ya. Harus terukur tetap ya. Ya, tetap harus terukur dan tidak ditaruh semua dalam bisnis ya. Kalau pegawai negeri itu kan mereka punya pensiunan. Nah, mereka gajinya itu tidak diberikan semua. Tapi kalau orang wira swasta kan semua dinikmati sekarang. Kadang-kadang nggak punya tabungan. Dan sebenarnya kalau yang nggak punya tabungan itu bahaya gitu. Wah, kalau nggak punya tabungan itu tetap ya kita akan kemerungsung, kita akan buru-buru. Tapi kadang-kadang kalau kita tahu punya tabungan ya ngincer mau ngambil aja. Terus berarti kira-kira ada nggak Pak perbedaan antara orang yang membangun bisnis yang itu berangkat dari passion lah katakanlah, yang mana itu pasti diiringi dengan kesungguhan dan lain-lain. Jadi kesungguhannya itu berangkat dari kesukaan, sama satu lagi yang mungkin karena terdesak keadaan. Jadi kesungguhannya ya mau nggak mau gitu. Sebetulnya kalau menurutku kalau ada batinnya itu ya jadi fashion.
Jadi mau gimana pun ketika kita dapat untung ya seneng juga Ya, gitu. saya kira kok seperti itu ya. Kita itu dapat untung, ada uang masuk, itu rasanya seneng. Jadi istilahnya mau passion kah atau apakah gitu. Nah, itu mungkin hanya permukaan awalnya gitu nih, Pak. Ya, intinya kalau kita mampu menghasilkan walaupun sedikit, kita itu seneng. Nah, terus berarti istilahnya kesimpulannya bisnis iseng-iseng itu sebenarnya ya gimmick aja gitu. Benar, benar. Bisnis kok iseng-iseng. Bisnis itu ya semua itu sungguh-sungguh. Cuma itu bahasa untuk merendahkan diri atau dia masih malu. Oh, kalau ditanya kamu bisnis, ya semangat, itu kan kadang-kadang nggak enak. Iseng-iseng aja itu sebetulnya sing kurang gawean itu ya sing tekon. Orang ada merintis bisnis ya jelas sungguh-sungguh. Gitu. Jelas sungguh-sungguh. Orang kok iseng-iseng itu saya pikir ya tidak lah. Mesti mereka sungguh-sungguh, cuma bahasa yang lebih enak aja ditanya iseng-iseng, padahal ya mereka itu sudah sungguh-sungguh, terukur itu jadi iseng-iseng gitu. Iseng ukurannya iseng-iseng, tapi sebenarnya mereka sungguh-sungguh. Terus yang kedua, berarti kesungguhan dalam berbisnis itu ya istilahnya sangat fundamental gitu, nggak bisa diganggu-gugat. Jangankan dalam bisnis, istilahnya dalam seluruh aspek dalam kehidupan juga sangat krusial gitu ya, Pak. Wah, kalau kita sudah sungguh-sungguh, itu biasanya akan menemukan sesuatu. Ya ibaratnya ketika kita menemukan suatu halangan, kalau kita memang sungguh-sungguh ya pasti akan bagaimana caranya, ada alternatif untuk mengatasi halangan itu gitu. Ya, kalau kita sudah sungguh-sungguh, ada orang membuli, ada orang tertawakan, kita tidak mendengar karena batin kita, kamu tidak tahu. Ya. Terus yang ketiga, apakah ada perbedaan antara bisnis, antara niat yang kuat dengan modal dan jaringan itu ya modal dan jaringan tentu akan sangat menentukan, tapi ketika kita memiliki niat yang kuat, cepat atau lambat modal dan jaringan itu akan tiba dalam prosesnya gitu. Ya, kan ukurannya itu keberhasilannya bukan menurut bank. Keberhasilan yang membahagiakan itu ya ukurannya kita sendiri, nggak usah dibandingkan menurut siapa, ya menurut kita yang tahu kita kok. Dan terakhir, kebahagiaan dalam berbisnis itu ya tidak ditentukan oleh sampai titik mana kita berbisnis, tapi dari bagaimana cara kita menikmati prosesnya. Betul. Bagaimana kita menikmati proses yang sungguh-sungguh, ada pertumbuhan sedikit, kita sudah tertawa. Dan mungkin terakhir pesan-pesan untuk teman-teman di sana. Bersungguh-sungguhlah dalam berusaha, jangan mudah menyerah, jangan dengarkan suara orang lain, dengarkan suara hatimu. Oke, jadi demikian tadi teman-teman obrolan mungkin singkat kita pada kesempatan kali ini. Intinya kesungguhan itu adalah satu komponen yang fundamental, termasuk baik dalam bisnis maupun dalam kehidupan secara keseluruhan. Jadi cukup sekian obrolan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten kita selanjutnya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.